Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengupas, mengurai tentang kisah-kisah sahabat yang dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengupas tentang bagaimana tentang sahabat Abu Bakar. Perlu ditegaskan bahwa Abu Bakar itu adalah manusia yang paling mulia setelah Rasul dalam konteks umat Muhammad. Jadi kalau seandainya kita ditanya tentang siapa manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad, itu jawabannya harus Abu Bakar. Setelah itu siapa? Umar. Setelah itu siapa? Utsman. Setelah itu siapa? Ali. Terus begitu. Al-Khulafaur Rasyidun itu adalah orang-orang yang paling mulia. Lah, Abu Bakar ini luar biasa. Bahkan dalam data sejarah dikatakan karena kecerdasan dan lurusnya pikiran, meskipun pada waktu itu agama Islam belum dideklarasikan, belum didakwahkan oleh Gusti Kanjeng Nabi, tapi Abu Bakar ini termasuk dalam kelompok orang yang tidak mau ikut larut pada tradisi-tradisi bangsa Arab pada saat itu. Tidak mau menyembah berhala, tidak mau minum minuman keras, dan tidak melakukan hal-hal yang lain yang merupakan tradisi kalangan jahiliyah. Dia itu justru dalam keseharian itu menunjukkan orang yang dermawan, peduli pada orang-orang fakir, peduli pada orang-orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Tentang bahwa misalnya Abu Bakar ini termasuk dalam kategori orang yang tidak mau menyembah berhala, ada cerita. Pada suatu saat Abu Bakar ini diajak oleh ayahnya untuk pergi ke tempat ibadah. Pada saat sampai di tempat ibadah, ayahnya mengenalkan, ini loh Tuhan-Tuhan kita, begitu. Abu Bakar pada waktu itu dalam hatinya menolak. Akhirnya mencoba menguji Tuhan-Tuhan itu yang dianggap Tuhan oleh ayahnya itu. Akhirnya bertanya, kalau seandainya kamu benar-benar Tuhan, apakah kamu mampu misalnya memberi pakaian orang-orang yang telanjang? Apakah kamu mampu memberikan makan orang-orang yang kelaparan? Apakah kamu mampu memberikan minum orang-orang yang kehausan, dan seterusnya? Dan yang terakhir itu diuji, coba saya akan lempar sampean. Misalnya begitu, kalau dalam bahasa sekarang. Kalau seandainya Anda bisa menghindar, maka benar-benar Anda Tuhan. Akhirnya dilempar, dan pada saat itu yang namanya berhala-berhala itu menjadi pecah, berantakan, dan seterusnya, sehingga menjadikan ayah Abu Bakar itu marah, dan akhirnya Abu Bakar dipukul dan diseret keluar dari tempat ibadah pada saat itu. Itu mencerminkan bahwa pikiran lurus yang dimiliki oleh Abu Bakar, nalar berpikir yang dianugerahkan oleh Allah kepada Abu Bakar, itu mampu menyimpulkan bahwa ini bukan Tuhan. Pun juga demikian terkait dengan misalnya minum-minuman keras, misalnya Abu Bakar pernah diajak berkunjung oleh orang tuanya ke pamannya. Pada saat itu pamannya menyuguhkan yang namanya khamr, minum-minuman keras. Setelah oleh ayahnya kemudian mau diminum, itu langsung ditumpahkan yang namanya khamr yang ada di tangan ayahnya itu. Akhirnya ayahnya lagi-lagi marah. Akhirnya mau dipukul oleh ayahnya. Akhirnya pamannya bertanya, kenapa? Sampean kok kemudian ketika ayahnya mau minum khamr itu kok Anda tumpahkan, itu kenapa? Luar biasa jawabannya yang menjadikan pamannya itu justru salut, menginginkan putranya justru sama seperti Abu Bakar. Begitu. Apa jawaban Abu Bakar? Iya, ayah saya kalau seandainya sudah minum minuman keras, itu jalannya sempoyongan,
omongannya tidak karuan, yang menjadikan tertawaan orang, yang menjadi tontonan anak-anak kecil dan seterusnya. Ini padahal pada saat itu yang namanya Islam masih belum didakwahkan, tapi pikiran lurus dari Abu Bakar, nalar berpikir yang dimiliki oleh Abu Bakar itu mampu menyimpulkan bahwa tradisi-tradisi yang berkembang pada saat itu sama sekali jelek dan tidak diikuti oleh Abu Bakar. Sehingga ini disimpulkan oleh masyarakat yang ada pada saat itu, perilaku yang baik, pikiran yang lurus, kemudian ketokohan, keadilan, kedermawanan itu disimpulkan. Sehingga pada akhirnya ketika kemudian ada dakwah Islam, Nabi Muhammad pada saat itu sudah menerima wahyu dan kemudian diinformasikan kepada Abu Bakar, itu luar biasa pengaruhnya. Itu adalah suntikan yang cukup luar biasa untuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Islamnya Abu Bakar itu bisa menarik tokoh-tokoh yang lain yang berpandangan, yang menyimpulkan bahwa Abu Bakar itu adalah termasuk dalam kategori orang lurus. Misalnya Utsman bin Affan misalnya ikut masuk Islam setelah didakwah atau diajak oleh Abu Bakar. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah dan seterusnya, itu adalah tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu yang masuk Islam, yang tertarik pada Islam, lebih disebabkan karena Abu Bakar masuk Islam. Kenapa? Karena Abu Bakar pada saat hidupnya sama sekali harus disimpulkan bahwa ini adalah orang baik, ini adalah orang lurus, ini adalah orang yang peduli pada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Jadi masuk Islamnya Abu Bakar itu merupakan suntikan tersendiri bagi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu. Ada momen penting lagi yang kemudian peran Abu Bakar di sini itu cukup menentukan. Apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj misalnya. Harus ditegaskan bahwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang kalau seandainya dihitung dengan nalar normal itu tidak masuk akal. Bayangkan perjalanan Gusti Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1200 km sampai 1500 km. Yang kalau seandainya ditempuh dengan kendaraan yang ada pada saat itu sekitar 1 bulan atau 40 hari perjalanan. Belum lagi Mi'rajnya, perjalanan Gusti Kanjeng Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Itu pakar matematika, pakar fisika modern itu sudah bingung menghitungnya. Lah itu oleh Gusti Kanjeng Nabi, diakui oleh Gusti Kanjeng Nabi, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha itu hanya dalam jangka waktu sebagian malam. Bayangkan. Karena demikian Gusti Kanjeng Nabi ketika kemudian harus menceritakan bagaimana cara menceritakan ini kepada masyarakat yang ada pada saat itu, tentunya sangat kebingungan. Kenapa? Karena pengalaman pribadinya tentang Isra dan Mi'raj itu di luar nalar. Itu adalah tidak masuk akal menurut logika normal. Sehingga orang kafir Quraisy sangat bahagia pada saat itu. Ya. Orang-orang yang kurang kuat imannya pada saat masuk Islam itu, dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu kembali murtad lagi, kembali tidak percaya lagi kepada Islam. Akhirnya yang dicoba selanjutnya dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan ini juga cukup menentukan, merupakan suntikan psikologis bagi Gusti Kanjeng Nabi, itu adalah orang kafir Quraisy mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar, ini temanmu Muhammad ngaku-ngaku bahwa dia sudah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal perjalanan cukup luar biasa jauhnya. Kalau seandainya dilakukan dan ditempuh dengan menggunakan kendaraan normal, itu antara 30 sampai 40 hari. Ini ngaku sebagian malam saja. Apakah Anda percaya Abu Bakar? Harapannya orang kafir Quraisy itu adalah Abu Bakar tidak percaya, gitu. Yang pada akhirnya ketika Abu Bakar sudah tidak percaya, untuk kemudian mempengaruhi yang lain, karena Abu Bakar ini adalah tokoh sentral yang cukup disegani oleh kafir Quraisy pada saat itu gampang itu. Kalau seandainya Abu Bakar sudah tidak percaya, yang lain-lain yang awalnya sudah masuk Islam itu
itu menjadi gampang untuk kemudian ditaklukkan. Ternyata jawaban Abu Bakar itu cukup di luar dugaan. Apa jawabannya Abu Bakar? Benar Muhammad mengatakan seperti itu. Kalau seandainya Muhammad benar-benar mengatakan seperti itu, jangankan seperti itu, lebih jauh dari itu, kalau seandainya yang mengatakan itu adalah Muhammad, saya percaya. Itu bayangkan. Oleh karena demikian, dalam kehidupan kita, yang namanya trust, yang namanya kepercayaan itu menjadi sangat penting. Sesuatu yang pada akhirnya menurut logika normal itu seakan-akan tidak masuk akal, tapi karena kita dalam keseharian kita disimpulkan oleh orang lain bahwa kita itu adalah tidak pernah bohong, tidak pernah melakukan penipuan, tidak pernah melakukan misalnya pokoknya tidak pernah melakukan hal-hal yang jelek misalnya, orang lain akan ada trust, akan ada kepercayaan pada kita. Sebagaimana Nabi Muhammad yang dalam kehidupannya itu sama sekali tidak pernah Abu Bakar itu menyimpulkan bahwa Nabi ini pernah bohong, Nabi ini pernah melakukan hal-hal yang tercela dan seterusnya. Tapi Nabi ini adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Akhirnya justru jawaban yang muncul dari Abu Bakar itu menjadikan orang kafir Quraisy itu kecelek kalau dalam bahasa sekarang itu. Akhirnya inilah alasan kenapa kok kemudian Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan kabar bahwa Gusti Kanjeng Nabi itu pernah melakukan Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik terus ke Sidratul Muntaha. Apalagi momen penting yang di situ juga berdampak serius bagi perkembangan dakwah Islamiyah. Pada saat Gusti Kanjeng Nabi wafat, pada saat itu sangat gelisah, pada saat itu sedih semuanya, bahkan agak sedikit marah yang namanya Umar sampai menghunuskan pedang. Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah misalnya wafat, maka ini harus dipotong kakinya, dipotong tangannya dan seterusnya. Tapi Abu Bakar dengan tenangnya, dengan kematangannya itu justru mengatakan, kalau seandainya panjenengan semuanya ini adalah menyembah Muhammad, maka Muhammad benar-benar telah tiada. Tapi kalau seandainya Anda semuanya ini adalah menyembah Allah, maka Allah tidak pernah mati. Allah terus hidup, maha hidup dan seterusnya. Akhirnya Umar sadar dan seterusnya. Itulah peran-peran inti, peran-peran kunci yang dimiliki oleh Abu Bakar. Pun juga demikian dalam konteks perjalanan sejarah Islam, hal yang penting untuk kemudian yang menjadi jasa dari Abu Bakar diantaranya adalah pembukuan Al-Quran. Pada saat peperangan, pada masa Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, itu terjadi pertempuran di mana para penghafal Al-Quran pada saat itu banyak yang wafat, banyak yang terbunuh, banyak yang syahid di jalan Allah. Akhirnya Umar usul kepada Abu Bakar. Bagaimana usulnya Umar? Abu Bakar, ini ada kenyataan di mana para penghafal Quran kita ketika mengikuti peperangan itu banyak yang terbunuh, banyak yang syahid di jalan Allah. Kalau seandainya ini tidak dibukukan, yang namanya Quran ini hanya mengandalkan apa yang ada di dada, di otak dari para sahabat, maka ketika beliau itu adalah syahid, ketika beliau wafat dan seterusnya, maka Al-Quran akan terancam juga punah dan seterusnya. Abu Bakar pada saat itu bertahan karena apa? Pembukuan Al-Quran itu tidak pernah dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya Umar tetap memaksakan, ini maslahah, ini manfaat, ini baik ini. Akhirnya Allah memberikan anugerah, ya, berupa kesadaran kepada Abu Bakar sebagai khalifah pada waktu itu, dan akhirnya Abu Bakar menetapkan sebagai khalifah agar Al-Quran pada saat itu dibukukan, dicatat, dan kemudian tidak hanya mengandalkan pada saat itu apa yang ada di dalam dada, di dalam hati, di dalam otak dari para sahabat, tapi ada dokumen, ada data. Kalau beliau-beliau yang hafal Quran, yang hafid, hufad dan seterusnya itu adalah meninggal dunia, maka masih ada data Al-Quran. Pada akhirnya dengan kebijakan Abu Bakar sebagai seorang pemimpin pada waktu itu, pengganti Gusti Kanjeng Nabi, khalifah, maka
keberlangsungan Al-Quran itu bisa dipertahankan, meskipun misalnya para hufat itu banyak yang berguguran, banyak yang syahid di jalan Allah dan seterusnya. Yang terakhir terkait dengan misalnya jasa dari Abu Bakar dalam perjalanan sejarah yang pada akhirnya tidak bisa kita lupakan, yang menjadikan Abu Bakar nyata-nyata layak untuk menggantikan Gusti Kanjeng Nabi, nyata-nyata layak untuk kemudian dinobatkan sebagai orang terbaik setelah Gusti Kanjeng Nabi yang dimiliki oleh umat Muhammad. Itu adalah tentang bagaimana memerangi orang-orang murtad. Setelah Nabi wafat, pada saat itu ada banyak orang, ada banyak kelompok yang mengaku bahwa dirinya adalah Nabi, dan anehnya pada waktu itu adalah diyakini, itu dipercaya. Ternyata fenomena tentang Nabi palsu dan seterusnya itu tidak hanya terjadi dalam konteks sekarang kekinian, tapi dulu pada masa Nabi, ketika Nabi wafat dan seterusnya, Musailamah Al-Kadzab dan yang lain itu adalah mengaku dirinya sebagai Nabi, gitu. Ada orang yang ketika setelah Nabi wafat itu tidak mau membayar zakat dan seterusnya. Itu yang kemudian oleh Abu Bakar, orang-orang murtad, orang-orang yang enggan melaksanakan jelas-jelas kewajiban agama ini, itu diperangi. Dan itu adalah menjadi tonggak sejarah di mana pada saat itu akhirnya yang namanya Islam itu bisa terjaga kemurniannya, itu tidak lagi terpengaruh oleh nabi-nabi palsu dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sejarah hidup Abu Bakar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prima Rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.